Karena rusaknya nama baik Pi Network ini bukan karena projectnya. Kalian bisa lihat sendiri orang-orang yang menghujat Pi Network ini bukan menghujat projectnya tapi menghujat pionernya. Katakanlah kita ini di dalam suatu bis kota di mana core team adalah supir dan kita sebagai penumpang. Jadi kita ikut aja kemana supir akan membawa kita. Jangan coba-coba loncat ketika bis sedang berjalan. Maka yang terjadi ya seperti ini teman-teman ya. Hai semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Selamat datang kembali di channel Bangza. Dan di video kali ini sebenarnya tidak ada informasi yang penting untuk saya sampaikan. Tetapi apa yang terjadi belakangan ini cukup mencuri perhatian dan memprihatinkan. Di mana ada banyak sekali terjadi penipuan mungkin ataupun korban ambisi karena terlalu banyak mengonsumsi berita-berita hoax. Misalnya apa yang terjadi dengan Ibu Ika yang dimana Ibu Ika ini nekat pergi ke Cina untuk menelusuri apakah udah benar-benar bisa membeli sesuatu dengan menggunakan Picoin. Stop, terbawa arus euforia dari info-info yang membuat kita halu bisa merasakan itu. Bersabarlah, suatu saat PI Network pasti jaya, lebih jaya dari Bitcoin. Di sini saya berpendapat bahwasanya Ibu Ika ini adalah korban dari berita-berita hoax yang bersumber dari Cina. Kenapa saya katakan begitu? Coba teman-teman bayangkan, seorang ibu-ibu yang udah paruh baya nekat pergi ke Cina. Entah ibu ini mendapatkan informasi dari mana sehingga beliau menjadi, bisa dikatakan katanya dari keterangannya, menjadi gelandangan selama 2 hari di Guangzhou, Cina. Fakta yang harus kita ketahui bahwasanya China belum mengesahkan yang namanya Pi Network. Itu negara bro, bukan kumpulan organisasi. Jadi setiap transaksi itu sebenarnya ada izin, termasuk di Indonesia. Misalnya ketika kita ingin menggunakan Pi Network sebagai mata uang digital, itu hanya berlaku di dalam ekosistem saja. Nggak bisa kalian tukarkan itu Pi Network dengan sayuran ataupun mungkin buat kalian ngebayar belanjaan di mall. Kalian bisa dipidana karena ada undang-undang yang mengatur tentang transaksi dan pembelian yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Bangza udah berbusa mungkin mengingatkan teman-teman semuanya untuk hati-hati mengonsumsi informasi-informasi yang enggak jelas sumbernya. Enggak masalah kita memprediksi, enggak masalah kita misalnya berasumsi, tetapi jadikan itu hanya sebagai untuk menambah wawasan, pengetahuan, atau mungkin pembelajaran saja. Jangan dikonsumsi mentah-mentah, akibatnya ya seperti ini. Kok bisa seorang ibu-ibu nekat pergi ke Cina untuk menukarkan Pi Network ataupun token Pi-nya? Dan ini udah barang pasti korban dari informasi-informasi hoax yang sudah pasti pelakunya tidak akan bertanggung jawab dengan apa yang terjadi kepada Ibu Ika ini. Dan sebenarnya ini juga bukan hanya salah pada pemberi informasi, yang menerima informasi pun udah nggak ada filter lagi saya lihat. Saking fanatiknya dengan GCP, mereka menolak mentah-mentah kalau yang namanya kripto itu ada fluktuatif. Saking fanatiknya dengan yang namanya GCP, mereka menolak kalau ada prediksi-prediksi besar dari majalah seperti Forbes, majalah besar seperti CCN dan lain sebagainya. Mereka menolak, bahkan mereka beranggapan seakan-akan diri mereka itu lebih paham tentang cryptocurrency daripada majalah segede Forbes ataupun CCN. Itu menurutku, itu benar-benar udah mental. Bukannya belajar tentang cryptocurrency, malah orang yang meluruskan malah dituduh sebagai tukang serok. Orang memberi nasihat dituduh yang enggak-enggak. Padahal tidak semua orang hanya mencari keuntungan secara sepihak. Dan gue bilang secara jujur, Bangza bilang secara jujur, hampir semua YouTuber yang namanya YouTuber Pi Network ini ya, hampir semuanya, tapi gue bilang tidak semuanya, mereka sendiri tidak mengerti tentang apa itu cryptocurrency dan tidak mengerti sebenarnya apa itu Pi Network. Hampir semuanya. Mereka itu hanya mencari keuntungan sendiri melalui AdSense. Dan mereka sama sekali tidak berpikir kalau apa yang mereka upload itu akan berdampak kepada pioner. Sehingga terjadilah apa yang terjadi kepada Ibu Ika ini, seorang ibu-ibu paruh baya nekat pergi ke Cina untuk menukarkan Picoin-nya. Bayangkan, itu menurutku akan sangat menyedihkan sekali. Belum lagi beberapa kejadian setelah ikut kopdar ada yang menukarkan 2 hektar kebun sawit dengan harga GCP.
Itu otaknya di mana? Dan apakah itu semacam pembodohan publik? Kawan-kawan, Pi Network ini adalah proyek yang sangat sempurna. Saking sempurnanya sistem keamanan, ekosistem, komunitas lebih sempurna daripada cryptocurrency yang lain. Nggak ada yang salah kok dengan proyek Pi Network ini, nggak ada yang salah. Yang salah itu siapa? Pioner yang tidak mau belajar dan terlalu asik mengonsumsi berita-berita hoax sehingga akal sehatnya udah ditutup sama nafsu dan ambisinya sendiri. Siapa yang tidak mau harga GCP, kawan? Siapa yang tidak mau jadi sultan dadakan? Tapi perlu teman-teman pelajari dan pahami bahwasanya ada banyak faktor yang membentuk harga suatu cryptocurrency. Udah berulang-ulang dan sangat-sangat sering saya membahas soal ini di channel YouTube ini. Tetapi ya kembali lagi, kalau memang misalnya ini nggak masuk lagi di otak teman-teman yang mungkin nggak tahulah mau disebut apa, ya udah silakan saja. Yang terpenting saya selalu memberikan informasi yang menurutku tidak ada faktor yang akan menjerumuskan kalian dari apa yang saya sampaikan. Saya selalu memberikan peringatan, kemudian setiap kali saya memberikan informasi, saya memberikan riset terlebih dahulu. Gua kasih disclaimer, apakah itu asumsi, apakah itu berita, apakah itu fakta, apakah itu prediksi. Aduh, gimana ya? Mohon maaf mungkin kalau kalimat-kalimat saya agak kurang sopan. Saya ikut terpancing emosi dari apa yang terjadi dengan Ibu Ika ini. Gua ngelihat Ibu Ika ini sebagai seorang korban dari informasi hoax. Gue pernah tantang si Berli, saudari ada di Cina. Terus saudari selalu memberikan informasi terkait Pi Network yang ada di Cina. Apa mungkin Mbak Berli tidak punya satu waktu pun untuk menghadiri kopdar ataupun komunitas itu secara langsung untuk melakukan pembuktian? Bukannya menjawab, gue malah diblokir. Dan gue pernah memperingatkan teman-teman yang lainnya juga, pioner-pioner yang lainnya juga. Tetapi Bangza malah dihujat, dituduh tukang serok, nggak ngerti kripto. Ya udah, bodo amat gitu. Aduh, oke. Mungkin kita jadikan aja semua ini sebagai pembelajaran untuk teman-teman yang lain juga, untuk pioner yang lain juga. Jadikan ini sebagai pembelajaran bahwasanya penting untuk bisa menerima masukan, menerima arahan, ataupun mungkin sama-sama belajar gitu loh. Penting untuk menelaah informasi yang masuk ke dalam diri kita. Apakah itu berita hoax atau berita yang bersifat asumsi. Karena kalau udah terjadi kayak gini, terlalu banyak kerugian. Ya rugi materi, rugi waktu, rugi tenaga, rugi pemikiran, malu. Akhirnya apa nih? Yang terjadi seperti ini menjadi ejekan dan olok-olokan orang yang di luar Pi Network. Karena rusaknya nama baik Pi Network ini bukan karena projectnya. Kalian bisa lihat sendiri orang-orang yang menghujat Pi Network ini bukan menghujat projectnya tapi menghujat pionernya. Oke, mungkin gini aja kita jadikan sebagai pelajaran aja apa yang terjadi dengan Ibu Ika. Dan gua harap Ibu Ika bisa bersabar dengan apa yang terjadi. Jadikan saja semuanya sebagai pembelajaran, ikhlas dan yakinlah bahwasanya Pi Network ini adalah project cryptocurrency paling sempurna. Nikmati prosesnya, bersabar. Katakanlah kita ini di dalam suatu bis kota di mana core team adalah supir dan kita sebagai penumpang. Jadi kita ikut aja kemana supir akan membawa kita. Jangan coba-coba loncat ketika bis sedang berjalan. Maka yang terjadi ya seperti ini teman-teman ya. Oke, mohon maaf apabila kata-kata Bangza mungkin tidak sopan, terlalu kasar. Saya prihatin dengan apa yang terjadi di belakangan ini. Apalagi banyak yang menjadi korban dari kopdar-kopdar nggak jelas materinya apa. Yang intinya hanya mempromosikan aplikasinya saja tanpa ada fakta apapun. Dengan pancingan door prize jika udah ada open mainnet. Dan lain sebagainya. Gua harap ke depan teman-teman pioner udah banyak yang lebih mengerti dan memahami serta menghindari hal-hal yang sifatnya akan merugikan. Semoga kalian sehat selalu. Gua Bangza, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada video selanjutnya.